Apa lihat-lihat? Lama-lama kayak orang stres nih orang. Bentar bre, dia mau kemana dan mau ngapain? Persyaratannya kok nggak masuk akal. Berakal dan berpikir jernih. Oh, mungkin begini maksudnya. Dibutuhkan segera karyawan baru. Posisi pemantau sekaligus keamanan gudang. Persyaratan sehat, segar bugar, gesit, dan jago bela diri. Gaji 10 juta. Wah, ini mah lumayan gajinya. Gua tak melewatkan kesempatan ini. Dia ngapain mos? Kita punya pesaing kerja bre. Ikut-ikutan aja nih orang. Kalian sadar nggak? Sejak story Tato dimulai, musuh terbesar Tato ternyata bukan lagi Alex ataupun kelompok mafia. Justru sekarang musuhnya adalah kehidupan nyata. Dan menurutku, part 8 nanti bakal menjadi titik balik yang sangat penting. Bukan karena ada pertarungan besar, melainkan karena untuk pertama kalinya Tato akan benar-benar membangun masa depannya dengan kedua tangannya sendiri. Tapi di saat yang sama, ada beberapa ancaman baru yang diam-diam mulai bergerak di belakangnya. Kalau kita mengingat kembali part 7, ada banyak perkembangan yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya memiliki arti yang sangat besar. Pertama, Tato akhirnya resmi mendapatkan rumah bekas milik Pak Sahid. Walaupun pembayarannya masih belum lunas dan masih menyisakan tempo 30 juta rupiah, keputusan Pak Sahid menjual rumah itu kepada Tato menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap dirinya mulai tumbuh. Bagi Tato, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Rumah tersebut adalah simbol bahwa dirinya benar-benar telah diterima sebagai bagian dari kampung ini. Kita juga melihat kebahagiaan Pak Kusen saat akhirnya bisa pindah ke rumah yang jauh lebih layak. Selama ini beliau hidup di rumah yang hampir roboh dan setiap hujan harus sibuk menyiapkan ember karena atap bocor di mana-mana. Sekarang, berkat usaha Tato, Pak Kusen dan istrinya akhirnya bisa menikmati tempat tinggal yang nyaman. Momen ini memperlihatkan bahwa perubahan Tato bukan hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi keluarga angkatnya. Namun setelah semua orang terlihat bahagia, justru Tato mulai memikirkan masalah yang jauh lebih besar. Dia sadar kalau rumah itu belum lunas. Sampai sekarang dia masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Disinilah kita melihat sisi lain Tato yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Dulu dia hanya memikirkan bagaimana bertahan hidup. Sekarang dia mulai memikirkan tanggung jawab sebagai seorang anak dan sebagai kepala keluarga di masa depan. Perubahan pola pikir seperti ini menurutku adalah perkembangan karakter terbaik sepanjang serial ini. Untungnya Elmon langsung berusaha membantu. Melalui pamannya, akhirnya muncul informasi bahwa gudang milik Pak Broto sedang membuka lowongan kerja sebagai petugas keamanan sekaligus pemantau gudang dengan gaji yang cukup besar. Menariknya, bukan hanya Tato yang tertarik. 3 preman kompleks yang selama ini hidup dari memalak orang juga ternyata ikut berniat melamar pekerjaan yang sama. Nah, menurutku justru disinilah konflik part 8 akan benar-benar dimulai. Kalau melihat pola cerita Bang Pin selama ini, kecil kemungkinan semua orang langsung diterima bekerja. Justru proses seleksi itulah yang kemungkinan akan menjadi inti cerita berikutnya. Aku menduga Tato akan datang dengan niat benar-benar ingin bekerja. Bukan karena ingin mencari kekuasaan, tetapi murni untuk melunasi rumah dan membalas kebaikan Pak Kusen. Sementara 3 preman itu datang dengan tujuan yang sangat berbeda. Mereka hanya melihat angka 10 juta rupiah. Mereka tidak benar-benar ingin berubah, tetapi hanya mencari penghasilan besar dengan cara mudah. Perbedaan niat inilah yang kemungkinan besar akan menjadi pembeda hasil akhirnya. Kalau kita melihat persyaratan yang tertulis, memang terlihat lucu.
berakal, berpikir jernih, gesit, bahkan sempat dibahas harus bisa terbang. Namun setelah mereka mencoba memahami kembali, ternyata maksud sebenarnya adalah sehat, sigap, memiliki kemampuan bela diri, dan mampu menjaga keamanan gudang. Menurutku, syarat berakal dan berpikir jernih sengaja dibuat oleh penulis sebagai petunjuk. Pak Broto kemungkinan bukan hanya mencari orang yang kuat, tetapi juga orang yang mampu mengambil keputusan dengan tenang. Dan kalau dibandingkan dengan 3 preman tadi, jelas Tato jauh lebih memenuhi syarat tersebut. Yang menarik lagi adalah kemungkinan adanya tes praktik. Aku membayangkan Pak Broto bukan tipe orang yang langsung menerima pelamar begitu saja. Bisa saja nanti semua pelamar diminta menunjukkan kemampuan mereka. Mungkin ada tes fisik, tes menghadapi situasi darurat, atau bahkan tes kejujuran. Kalau benar begitu, Tato jelas memiliki pengalaman yang sangat cukup. Selama bertahun-tahun hidup di dunia hitam, refleks, kemampuan membaca situasi, dan pengambilan keputusan cepat sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bedanya sekarang, kemampuan itu tidak lagi dipakai untuk melakukan kejahatan, tetapi untuk pekerjaan yang halal. Sebaliknya, 3 preman kompleks kemungkinan akan memperlihatkan sifat asli mereka. Mereka mungkin mencoba menyuap, berbohong, atau bahkan membuat keributan selama proses seleksi. Kalau itu terjadi, justru mereka sendiri yang akan menggagalkan kesempatan mereka. Ada satu teori yang menurutku cukup menarik. Gudang milik Pak Broto ini terasa terlalu misterius untuk sekadar lokasi kerja biasa. Bisa jadi Bang Pin sedang memperkenalkan lokasi baru yang nantinya akan menjadi pusat cerita story Tato. Mengapa aku berpikir begitu? Karena posisi yang dibuka bukan buruh angkut atau pekerja gudang biasa, melainkan petugas keamanan sekaligus pemantau. Artinya gudang tersebut kemungkinan menyimpan barang-barang yang cukup penting sehingga membutuhkan orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau benar begitu, bukan tidak mungkin nanti akan muncul kelompok kriminal baru yang mencoba mencuri atau mengambil alih gudang tersebut. Dan saat itulah masa lalu Tato kembali berguna. Selain itu, aku juga mulai penasaran dengan karakter Pak Broto sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka benar-benar ingin berubah? Atau mereka hanya mengejar gaji 10 juta rupiah? Kalau mereka tetap membawa sifat lamanya ke tempat kerja, menurutku mereka tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, kalau Bang Pin ingin memberikan pesan moral yang lebih kuat, mungkin saja ketiga preman itu perlahan ikut berubah setelah melihat contoh dari Tato. Menurutku ini akan menjadi perkembangan karakter yang sangat menarik. Karena sebelumnya Tato sendiri adalah mantan penjahat. Kalau sekarang justru Tato menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berubah, berarti perjalanan hidupnya benar-benar memiliki makna. Satu lagi teori yang cukup kuat menurutku adalah kemungkinan Tato akan bertemu musuh baru di gudang Pak Broto. Dunia kerja tentu berbeda dengan dunia kampung. Bisa saja di sana sudah ada senior yang iri, rekan kerja yang licik, atau bahkan sindikat pencuri yang mengincar gudang tersebut. Kalau benar begitu, pekerjaan baru ini justru akan membuka babak baru dalam kehidupan Tato. Bukan lagi tentang masa lalu bersama Alex, tetapi tentang bagaimana mempertahankan kepercayaan orang-orang yang sudah memberinya kesempatan kedua. Menurutku, pesan utama yang sedang dibangun story Tato sekarang semakin jelas. Bertobat bukan berarti semua masalah langsung selesai. Justru setelah seseorang memutuskan berubah, ujian hidup yang sebenarnya baru dimulai. Tato sekarang harus membuktikan bahwa dirinya memang pantas mendapatkan kehidupan baru, pekerjaan halal, dan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Kalau prediksi ini benar, maka part 8 akan menjadi episode yang sangat penting. Bukan karena pertarungan besar, tetapi karena disinilah perjalanan baru Tato benar-benar dimulai.
Dari seorang mantan penjahat menjadi seorang pekerja yang ingin hidup jujur. Dan menurutku, perjalanan seperti ini justru jauh lebih sulit daripada mengalahkan musuh di medan pertempuran. Menurut kalian bagaimana? Apakah Tato akan langsung diterima bekerja di gudang Pak Broto? Atau justru akan muncul ujian baru yang membuatnya kembali harus memilih antara jalan lama dan kehidupan barunya? Tulis teori kalian di kolom komentar, karena kita akan membahasnya lagi setelah story Tato part 8 resmi tayang.